Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt, masih bersama dengan saya Reinhard Sirait, dan sudah bergabung bersama dengan kami ada Gus Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum dari Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Jazil, apa kabar? Alhamdulillah baik Renhat. Duduknya sudah di sebelah Bang Nurdin Halid. Ini tidak ada maksud apapun ya, Gus Jazil ya. Karena kemarin kan belum lama baru habis ketemu. Tapi saya harus tanya ke Gus Jazil, setelah bertemu dengan Golkar kemarin, apa perkembangannya? Apakah tetap bersama dengan Gerindra atau mulai pikir-pikir lagi setelah Golkar mulai menggocek? Jadi alhamdulillah pertemuan kemarin itu sebenarnya orang menyebutnya silaturahmi ya. Tapi bagi kami saya itu namanya piknik. Oke. Piknik politik. Piknik Karena politik. sebenarnya Pak Erlangga juga punya rumah namanya KIB, kita juga punya rumah namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah mungkin di dalam rumah itu butuh hiburan masing-masing, sehingga harus piknik. Nah di dalam piknik itu tentu kalau di dalam Islam namanya tadabbur alam. Jadi berpikir mungkin ada sesuatu yang berbeda di masing-masing rumah itu. Yang bisa jadi saling bertukar informasi, mencari apa begitu. Nah saya hanya mengambil nilai positifnya saja. Bahwa kerumitan di masing-masing rumah koalisi yang ada ini. Memang ada kerumitan ya? Nah itu pertanyaan saya, apa itu artinya pengakuan ada kerumitan ya Gus ya? Rumit dong, karena beliau paling pertama deklarasi sampai hari ini juga nggak ada pasangan capres-cawapresnya. Kalau itu nggak disebut rumit apa? Strategi. Ya. Nah demikian juga di koalisi-koalisi yang lain. Nah sehingga silaturahim atau piknik ini akan memperluas cakrawala menurut saya. Oke, Nah bagi PKB, yang selama ini memang sukanya memang silaturahim, akan menambah energi. Nah, tapi jangan Reinhardt kemudian pertanyaannya ini untuk semacam alat pengaman begitu. Kalau terjadi sesuatu di masing-masing rumah, nah, itu namanya kita berpikir negatif. Nah, positifnya kehadiran Golkar atau jika Golkar bersama-sama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau sebaliknya akan lebih menguatkan rumah besar yang dibangun. Kalau itu terjadi, maka saya bisa mengatakan siapapun pasangan yang muncul dari kedua koalisi yang bergabung ini, dialah pemenangnya. Oke, kerumitannya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini apa Gus? Sebenarnya Capresnya kan Pak Erlangga, Pak Prabowo, kemudian katanya cawapresnya Pak Muhaimin. Artinya diakui dong ada kerumitan juga di dasar. ya di tentu sana. kerumitan dalam sisi proses dan cara pandang masing-masing. Ada yang bilang bahwa ini harus segera diputuskan capres-cawapresnya supaya kita bisa menyusun platform dan kita mulai jalan untuk kampanye. Namun sebagian yang lain bilang nggak usah, ngapain jauh-jauh hari, kita Nanti akan saja. mengundang musuh. Nah ini kan kerumitan-kerumitan. Nah kalau di KIB lebih rumit lagi itu. Belum ada capresnya ya. Calonnya aja belum jelas siapa. Gitu. Tapi seringkali deklarasi bolak-balik. Nah tapi itu nggak ada masalah karena memang itu bagian dari dinamika politik. Tidak disebut itu bagian dari kelemahan atau dari kelebihan. Itu hanya dinamika biasa. Nah justru saya merasa bahwa Pak Erlangga yang kemudian hari-hari akhir-akhir ini sebagai master lah kira-kira. Golkar ini kan partai lama. Termasuk yang sebelahnya. Ya, termasuk Pak Nurdin. Kalau sudah turun ke gelanggang, Artinya nah, master sudah main, nah kan gitu. Kita nggak tahu juga arahnya akan kemana. Kalau persepsi saya masih rumit saya di situ. Siapa tahu di situ ada permainan-permainan canggih. Saya nggak tahu nanti. jadi Anda pun belum tahu ini arahnya mau kemana? Setidaknya kalau di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya arahnya jelas. Bahwa kami dengan Gerindra sudah bersepakat, ada 4 poin kesepakatan, kita akan bisa menambah partai koalisi, urusan capres-cawapres ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, tapi di urusan yang lain saya tidak tahu. Mungkin dengan piknik itu akhirnya tahu, oh di sana ternyata juga ruwet. Kan gitu. Bayang-bayang juga tidak ada, mau berangkat bareng kapan juga nggak jelas. Ya sudah nggak ada soal karena itu bagian dari dinamika. Karena Pak Yunarto juga yang kadang-kadang sering mengatakan Belanda masih jauh, Belanda masih jauh. Akhirnya partai-partai merasa bahwa belum punya kepentingan untuk segera mendeklarasi. Piknik dulu. Saya, kalau saya secara pribadi, jangan begitu dong, jangan Belanda masih jauh. Karena tugas partai itu melahirkan kader hari ini
harus disampaikan kepada publik nih kader saya supaya dinilai. Oke, jadi konkretnya adalah Jangan dibungkus dalam karung atas nama Belanda masih jauh, ini dibungkus terus ya, dibukanya kapan? nanti ke Mas Soto. Jadi konkretnya adalah pertemuan dengan Golkar kemarin adalah upaya untuk memastikan bahwa ketua umum Anda ini bisa maju di gelanggang Pilpres, begitu? Ya tentu kita sedang berupaya itu karena itu amanat dari Muktamar. Setiap perjuangan kan setahap demi setahap harus kita lakukan dan kita nggak boleh putus asa, apalagi waktunya masih cukup dan kami juga membangun koalisi juga sudah benar tracknya, gitu. Sehingga buat kami hakul yakin nanti ketua umum kami akan melenggang untuk bisa masuk. Dengan cara apapun, dengan usaha apapun tentu kami juga punya kalkulasi-kalkulasi. Oke. Nah kalau di situ ada Pak Erlangga, kalkulasinya mungkin lebih gede tuh kalkulatornya. Oke, gimana Bang Rudi tadi Mas Soto katakan ini yang tengah diorkestrasi oleh Golkar ya Mas Soto ya, soal bagaimana kemudian koalisi-koalisi ini yang goalnya ada tujuannya adalah lagi-lagi soal capres sebetulnya. Jadi setiap menghadapi kontestasi politik, setiap partai pasti punya strategi sendiri. Termasuk KIB. Jadi kebetulan Gus di Golkar itu banyak yang mencintai bola. Termasuk saya mantan ketua PSSI kan. Iya, betul. Jadi dalam ilmu sepak bola itu ada 3 manajemen itu. Kapan menyerang, kapan bertahan, kapan delay. Nah itu. Ya. Jadi ada waktu buying time gitu. Nah kita lihat strateginya apa. Si ini partai ini calonnya siapa nih? Si ini calonnya siapa? Nah baru kita lihat kalau calonnya KIB misalnya Pak Erlangga begini, bisa nggak berhadapan nih? Nah kalau nggak bisa, apa alternatifnya? Nah, gitu. Kalau bisa atau kurang bisa, kita bisakan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kerumitan sama sekali. Ini hanya soal timing saja. Kalau Dulu karena belum ada yang cerita muncul sekarang. bola, teknik terbaik itu menyerang. Pertahanan yang pada sepak bola itu menyerang. Iya, itulah. Sekarang KIB menyerang terus nih. Karena penyerangan KIB, maka datanglah Bang Surya, datanglah Kak Caimin ketemu. Tapi saya tidak tahu siapa yang mengundang atau sama-sama kebetulan ketemu bersama atau janjian saja. Baik. Tapi yang pasti begini, sama dengan PKB dalam muktamarnya sudah menetapkan Pak Caimin. Golkar itu konstitusinya jelas sekali. Ya. Memutuskan Pak Erlangga dalam Munas. Yang bisa merobohin Munas, saya nggak tahu kalau P3. Kalau Golkar tidak bisa dirubah oleh institusi manapun kecuali Munas. Nah, oleh karena itu, seluruh instrumen Partai Golkar itu, seluruh sumber daya Partai Golkar sekarang mengerahkan kemampuannya untuk Pak Erlangga jadi capres. Makanya di ulang tahun kemarin, di mana di muka Bapak Presiden Jokowi, itu satu ruangan itu puluhan ribu orang, itu semua mendengung-dengungkan Pak Erlangga sebagai calon presiden, nggak ada keraguan sedikit pun, dan dijawab oleh Pak Jokowi pada saat itu dengan spontan juga beliau. Artinya kalau Pak Erlangga tidak berhasil maju, ada kemungkinan Munaslup terjadi. Munas kalau misalnya Pak Erlangga menyatakan dia tidak akan maju, kemudian diganti oleh siapa, itu, maka ini harus dimunaskan untuk mengganti itu, karena Munas mengatakan Pak Erlangga. Tidak bisa mengganti nama capres atau mengganti ketua umum? Mengganti nama capres. Mengganti nama capres. Persoalan ada dinamika lain situ itu saya tidak tahu. Gimana Mas Soto? Mencermati ada kemudian PKB yang tadi mengatakan ternyata ada kerumitan-kerumitan tersendiri dalam koalisi. Dari kacamata Mas Soto, apa yang paling rumit? Apakah nama-nama yang muncul sekarang tidak merepresentasikan tokoh-tokoh partai atau bagaimana sebenarnya? Iya, kalau analogi sepak bola ya, betul menyerang adalah pertahanan terbaik. Tapi kan yang bisa melakukan itu hanya yang nafasnya kuat gitu ya. Dari skillnya seperti apa. Jadi saya sih merasa hampir semua sekarang lebih ke arah strategi delay tadi gitu ya. Bagaimana membaca lawan dan karena memang betul kita bukan sedang berbicara di bulan Agustus 2023 yang deadline-nya itu tinggal sebulan lagi. Enggak, ini masih ada sekitar waktu 8 bulan sampai tenggat waktu terakhir pendaftaran. Jadi yang sedang dilihat kan adalah upaya saling mengintip nih, yang pertama. Sehingga kemudian segala sesuatu yang tadinya dianggap ideal, tapi kemudian ditabrakkan dengan realita ternyata menjadi tidak ideal, mereka harus membuka berbagai kemungkinan baru. Tadi contoh konkretnya seperti itu. Betul, Caimin sudah diputuskan muktamar untuk maju capres loh, bukan cawapres. Lalu kemudian Erlangga juga capres. Tapi kan bertabrakan dengan fakta, mohon maaf, kalau dalam ilmu survei, mereka tidak terlalu diminati secara elektoral. Itu yang menyebabkan mengapa kemudian ada tanda kutip koalisi
antara Gerindra dengan PKB. Itu kan upaya untuk kemudian masuk dalam wilayah kompromistis tadi. Ada upaya untuk kemudian bergabung dengan KIB tanpa kemudian Golkar memaksakan saat ini harus Mas Erlangga. Tapi kan tadi yang sedang dilakukan dengan pertemuan partai-partai lain di luar koalisi ini kan adalah tadi membuka segala kemungkinan sehingga kemudian yang tadinya terasa tidak mungkin menjadi mungkin. Contoh konkretnya saya sebutkan tadi. Ketika Mas Erlangga merasa sadar diri tidak bisa berhadapan dengan Ganjar atau Anies atau Pak Prabowo, kalau satu atau dua di antara ketiga nama itu kemudian tidak maju, itu kan kemudian membuka peluang Mas Erlangga. Oke. Tapi bisa jadi menarik juga. Misalnya itu tidak terjadi, yang terbuka kemungkinan untuk maju bukan Mas Erlangga juga. Caimin kemudian merasa punya kesempatan juga. Iya, iya. Jadi itu yang saya sebutkan, kita betul-betul masih melihat situasi yang sangat liar, random, dan sampai terakhir masih bisa terjadi. Nama siapa yang menurut Mas Toto itu bisa sangat mempengaruhi partai-partai ini? Apakah nama Pak Anies kalau maju, atau nama Pak Ganjar kah, atau nama siapa? Pertama yang akan berpengaruh menurut saya adalah kalau PDI Perjuangan sudah memutuskan Ganjar. Oke. Partai yang kuat langsung memenuhi threshold. Karena kalau sudah memutuskan Ganjar, mereka sudah pasti maju berarti. Terburuk tidak dapat partai pun akan pasti maju. Sudah memenuhi syarat. Anies walaupun sudah deklarasikan kan masih ada tanda tanya besar. Betul nggak 3 partai ini akan kemudian solid gitu kan? Pak Prabowo ya saya tidak tahu akan solid atau tidak begitu ya. Tapi yang akan menentukan adalah kepastian mengenai 3 nama itu. Salah satunya adalah kepastian mengenai Ganjar maju atau tidak. Misalnya ada pertanyaan menarik. Kalau misalnya Anies tidak jadi maju sesuai dengan rumor macam-macam, ada pertanyaan lain kan? Kalau Anies tidak maju, jangan-jangan Ganjar juga belum tentu bisa maju. Sehingga bisa masuk ini ketua-ketua umum parpol ini. 3 nama itu hanya Pak Prabowo, jangan-jangan Caimin dengan Erlangga berpikir jadi capres saja sekalian, tidak jadi cawapres. Ini apa ya? Tebak-tebak buah manggis, tapi menurut saya konkret dan pada akhirnya koalisi ini akan berbicara mengenai Kemungkinan yang bisa terjadi. capresnya yang seperti apa. Dan di situ Golkar kemudian juga punya peran untuk memainkan itu, untuk mengatur, bukan mengatur ya, maksudnya mungkin mengacak kah atau mengorkestrasi supaya kemudian bisa punya peluang untuk maju begitu dibanding dengan nama-nama yang lain. Skenario kan lebih mungkin banyak tercipta ketika kemudian komunikasi sudah terbuka dengan siapapun dan pintarnya Golkar adalah dia mengambil peran rata-rata menjadi pemimpin dalam setiap isu yang dimainkan, baik itu KIB atau dalam misalnya pertarungan mengenai proporsional tertutup dan terbuka. Oke, Gus, berarti PKB juga punya kemungkinan untuk tidak jalan lagi dengan Gerindra kah? Keluar dari koalisi ke koalisi yang lain kalau melihat tadi analisis dari Mas Toto juga? Jadi tadi yang Mas Toto sampaikan itu teori kompromi. Karena apa? Karena partai-partai ini dipaksa untuk berkompromi karena ada ambang batas. presidensial. Nah kalau teori kompromi minimalis di Nahdlatul Ulama atau di NU itu ada gium la yudrakukul ma la yudrakukulu la yudrakukulu. Jika tidak dapat semuanya ya jangan tinggalkan semuanya. Sama sekali tidak dapat ya. Nah gitu kira-kira gitu. Nah, itu teori ini berlaku oleh semua partai kecuali PDIP. Ya. Nah, oleh sebab itu misalkan Pak Erlangga, Pak Prabowo atau partai-partai yang lain pada akhirnya harus tunduk dengan teori kompromi. Kalau tidak tunduk dengan teori kompromi mau jalan sendiri nggak cukup. Nah, oleh sebab itu kami PKB bersama Gus Muhaimin sadar betul bahwa apa yang hambatan-hambatan yang ada, yang disebut kerumitan-kerumitan ada, itu akan terjadi pada partai-partai yang memang tidak memiliki suara 20%. Wajar itu. Apalagi misalkan tadi menambah lagi pada soal elektoral calon. Makin banyak hambatan-hambatan dan kerumitan yang ada di situ yang harus diputuskan. Jadi apalagi nanti kalau anggotanya makin rame begitu, misalkan kayak KIB itu kan ada 3 partai. Itu makin punya cara pandang masing-masing, makin rumit lagi. Nah, kompromi-kompromi seperti itu sampai kapan? Kira-kira itu yang akan ditunggu oleh publik. Sampai kapan partai-partai ini kok kelihatannya nggak mampu untuk melakukan kompromi? Nah, kami sebenarnya lewat Ijtima Ulama Nusantara yang dilakukan itu semacam memberikan guidance. Jangan lama-lama. Kalau bisa Ramadan ini kami sudah bisa kampanye karena momen Ramadan ini momen yang baik bagi kalangan kami di kultur Nahdlatul Ulama karena ada terawih, ada macam-macam untuk 2024 akan setelah Pilpres. ya dan ini Ramadan terakhir. Ya. Gitu. Nah, oleh karena itu gini, untuk yang akan datang jangan lagi ada ambang batas.
supaya kompromi itu tidak lama gitu. Tidak ya, Sebenarnya nggak harus tahun depan, kalau Pak Khalid berani hari ini juga bisa. Ini jangan. Jadi Kita kadang-kadang kan kalau hari ini jangan kita mengacaukan tahapan kalau hari ini. Artinya next ya, next. gini Pak Renat, kadang-kadang ini kan untuk melakukan perubahan ini kan kadang butuh waktu ya dan butuh keberanian. Kalau ini dua hal ini kelihatannya belum. Waktunya nggak cukup, keberaniannya juga tidak cukup untuk merubah untuk 20%. Akhirnya apa ya, muter-muter di antara piknik ke piknik itulah kira-kira. Ya itu kan yang kemudian kita lihat, artinya akhirnya piknik ke piknik, partai ke sini, Tapi partai ke sini. ini akan selesai paling lambat April lah menurut saya. Karena kalau lewat April sudah sangat terlambat. Paling lambat April ini semua sudah jelas itu. Dan khususnya begitu maaf ya, PDIP sudah memutuskan seseorang, pasti ini akan itu langsung sudah ada keputusan partai-partai mengenai calonnya itu. Oke, artinya ini semua nungguin PDIP nih Gus. Tidak juga sebetulnya, tidak juga, Bang tapi itu kan bagian dari strategi politik. Gitu. Kalau kita hendak bertempur, kita kan mesti tahu siapa lawan kita, bagaimana kemampuan Kalau lawan, ada bagaimana kekuatan satu lawan. saja menurut saya dari misalnya kita sebutkanlah porosnya masih bicara 3 capres yang kuat ya. Katakanlah ada salah satu dari 3 capres kuat ini mendapatkan kepastian. Kepastian sebenarnya ketika KPU sudah Ya, menetapkan ya. Tetapi kepastian dalam konteks sudah ada kesepakatan lah. sudah ada deklarasi bersama Ya. dari partai untuk memenuhi threshold dan pasangan capres-cawapres. Kalau Indonesia Raya ini kan masih kurangnya baru capresnya nih, kira-kira gitu kan. The devil is in the details di cawapresnya, Caimin jadi atau tidak. KIB lebih-lebih lagi, capres-cawapresnya masih abu-abu dan buram begitu. PDI Perjuangan juga masih Iya, iya, ada Koalisi perubahan juga, Koalisi aduh, perubahan masih disertai berbagai rumor. Itu yang menyebabkan akhirnya semua ngapain kita terburu-buru. Karena ketika satu kartu dibuka, semua kartu akan dibuka juga. Jadi satu saja mengumumkan sudah mulai terlihat nanti. Menurut saya itu akan mempercepat. Oke. Nah, yang menarik adalah sebenarnya adalah bagaimana koalisi perubahan ini dengan yang tadinya sangat pede ya dan sudah menyebutkan nama Anies Baswedan, tapi kan kita lihat di situ ada abu-abu juga. Kenapa masing-masing sih begitu kan? Ada yang lewat press release saja Iya, iya. gitu. Apalagi setelah beberapa partai Artinya memang ke Golkar ada begitu. kerumitan seperti Gus Jazil tadi sebut. Gimana Gus, ada tambahan Gus Jazil sebelum kita break? Ya, jadi kita semuanya harus mendorong partai-partai ini kembali pada tugasnya sebagai yang melahirkan pemimpin nasional. Ya. Jangan sampai gagal ini. Nah, kalau ini gagal, makna partai hilang di situ. Nah, salah satu yang harus dibuktikan oleh partai-partai ini lewat berbagai koalisi ini, ya mempercepat. Siapa sih kadernya? Kayak apa sih polanya? Kalau ini ditunda-tunda, masyarakat juga apatis. Ini sedang main apa sih sebenarnya? Toh ketua umumnya ada semua, sehat semua, dan mau maju semua, iya kan? Dan mau maju semua ini. Iya. Tapi kenapa nggak bisa titik kompromi? Karena di situ ada penghalang yang disebut dengan elektoral kadang-kadang. Kenapa ketua umum berpikir elektoral? Ini kader kok. Ya kalau memang sudah oke misalkan, misal ini ya, Pak Erlangga maju, Caimin maju, cukup oke sama-sama ketua umum. Pak Prabowo maju, Caimin maju, oke. Soal elektoral dipikirkan setelah jalan. Karena apa? Karena itu yang sekarang diharapkan oleh Lembaga survei publik. nanti mensurvei setelah jalan gitu ya. Ya, kan kita bekerja. Kalau sekarang bekerja Idealnya masing-masing, seperti itu. Ya. Ya. sekarang katakan seperti Pak Yunarto secara tersirat. Ini ada Pak Anies bagus suaranya, Pak Ganjar bagus. Tiba-tiba nggak punya perahu, apa maknanya? Ya, tidak ada partai. Nol. Sekarang katakan Pak Erlangga atau Caimin elektoralnya belum. Ya memang belum maju, belum mendapat pasangan. Kalau dapat ternyata nanti yang 2 orang itu nggak maju, kita lebih tinggi tuh. Ya betul. Artinya Anda Ya, mau itu mengatakan bahwa partai-partai hayo kita majukan kader saja begitu, kader sendiri, bukan orang-orang yang bukan kader. Bukan begitu. Tugas partai melahirkan kader. Ya, setuju itu Pak. Makanya Partai Golkar dari awal itu sudah memutuskan Pak Erlangga tanpa melihat elektoral. Kenapa? Karena mengandalkan instrumen partai dan instrumen Partai Golkar itu sampai ke tingkat bawah. Oke, urusan elektoral nanti dulu Nanti begitu ya. dulu itu setuju itu. kalau Makanya setuju- nanti jangan ada Kalau elektoral setuju, aja nanti. boleh salaman di sini. Setuju kenapa ditunda-tunda? Ini ditunda. Ini sebenarnya bukan tertunda karena apa? Yang tadi itu komprominya belum ketemu. Nah, khususnya cawapresnya. Oke, kita break dulu. Saya akan tanya ke Mas Toto nanti. Jadi kalau kompromi belum ketemu, khususnya capres dan juga cawapres, ini
sampai kapan berarti kemudian kita akan melihat piknik antar piknik partai politik ini? Tapi kita bahas nanti di segmen terakhir, kami akan segera kembali sesaat lagi.